Walhasil, Tilik menjadi road movie syarat gibah. Gunjingan Butejo soal Dian ditanggapi sejumlah ibu. Mari kita absen satu persatu. Pertama, Yusa pendengar setia yang mudah diombang-ambing informasi terkini versi Butejo. Kedua, Tri, menilik perangainya ia komplotan Butejo yang gemar membenarkan dan membumbui informasi Butejo. Ketiga, Yuning, ia getol memerangi gibah Butejo. Pergunjingan ini mencapai puncak saat Yuning menuding Butejo tukang fitnah yang hobi pamer. Sepintas, road movie ini simpel dengan ide cerita yang amat sehari-hari, yakni mengisi waktu senggang di jalan dengan ngomongin orang. Ini bukan sembarang gibah, dalangnya intelek dalam melontar insult. Butejo memulai aksinya dengan teknik memperbaharui informasi seputar seseorang diakhiri pertanyaan. Korban informasi yang belum tentu benar ini menjawab berdasarkan referensi pengetahuan mereka. Dengan begitu, tersangka gibah bukan hanya satu. Kedua, sang dalang mengemas informasi samar dengan data yang membuat orang lain merasa terkoneksi. Artinya, kompor induk mengirim bahan bakar untuk memanasi kompor lain. Kompor lain yang dimaksud adalah warga desa termasuk netizen yang maha benar di Facebook. Ketiga, saat mulai terdesak, sang dalang mengeluarkan jurus pamungkas, yakni membela diri berbungkus aksi mulia mengajak korbannya berpikir lebih jernih. Usai mengajak berpikir, ia mengeluarkan racun yang lagi-lagi dibungkus data dan fakta sejarah. Data kemudian disetir menggunakan pengetahuan yang dimiliki, lalu lagi-lagi diakhiri pernyataan mengambang. Butejo melempar wacana lagi ke publik. Tokoh Butejo yang dimainkan dengan natural sekaligus meyakinkan oleh Siti adalah daya tarik tak terbantahkan. Ia penggunjing nomor wahid. Butejo punya naluri provokasi, lihai melibatkan orang lain, yang tak sepintar dirinya tentu saja, dalam kubangan fitnah atau hoax. Jadi kalaupun bersalah, salahnya berjamaah. Ini bukan sembarang gibah, karena di balik gunjingan ini ada agenda yang lebih besar. Agenda ini disibak dengan latar rumah ibadah yakni musola. Terasa ironis bukan? Ironi makin getir saat Anda melihat karakter Butejo lebih dekat. Dikenal paling vokal melontar gosip, namun perhatikan baik-baik. Siapa tokoh yang paling sering menyebut nama Tuhan di film ini? Tilik dalam bahasa Jawa berarti membesuk orang sakit, datang ke rumah sakit atau ke kediaman pasien, silaturahmi, meninggalkan uang atau bingkisan lalu pulang, sesimpel itu. Di tangan Wahyu Agung Prasetyo dan Bagus Sumartono, Tilik tidak sesederhana judulnya. Karakter-karakter dalam film ini kompleks. Butejo dengan agenda besarnya, Tri sebagai tim hore, Yusam yang labil, lalu ada sejumlah ibu yang main aman dalam diam. Biasanya orang-orang seperti ini menganut prinsip, mending gue diam aja di pendengar deh daripada kesalahan. Singkat kata, ogah ambil risiko. Adakah yang seperti ini di masyarakat kita? Oh, banyak. Dan biasanya mereka tidak akan menjadi siapa-siapa dalam sebuah perkara besar. Tilik bukan film menggurui. Ia mengambil peran sebagai cermin sosial, memaparkan fakta untuk kita renungi, menyajikan lakon berdasarkan fenomena, karenanya tak ada hitam dan putih di dunia Tilik yang sempit, bahkan Yuning sekalipun. Merujuk pada ujaran maling biasanya selangkah lebih maju daripada polisi. Yuning bagai aparat yang bekerja dengan cara kuno. Lupa bahwa belakangan gibah adalah bentuk komunikasi yang bertransformasi menjadi hoax berikut kecanggihan teknologi yang menyertainya. Di sini, Yuning sibuk meluruskan hoax tapi menyerah pada sinyal. Butejo lebih canggih dan cerdik melihat peluang. Saat lawan lengah, ia berlagak jadi pahlawan yang memberi solusi. Sebentar, benarkah ia solutif? Sepintas? Ya, daripada pulang dengan tangan hampa, lebih baik mejeng di pasar sebentar. Yang jeli mengamati gerak-gerik Butejo tentu paham. Beberapa detik sebelumnya, mulut yang solutif itu minta pulang cepat karena khawatir hari mulai gelap. Dan beberapa menit sebelumnya, ia ogah mengotori tangannya dengan ikut mendorong truk yang mogok. Tilik adalah potret masyarakat gegar budaya, terpapar kecanggihan teknologi informasi, diperbudak Tuhan baru bernama internet yang diciptakan orang pintar, lalu mengasosiasikan orang pintar selalu benar, lupa bahwa orang pintar bisa saja menggunakan kepintarannya untuk membodohi sesama. Lewat Tilik pula, para sinias dari kota Gudeg bersuara lantang tentang potret masyarakat di tengah kepungan hoax. Butejo dan Yuning mengirim pesan menohok bahwa mengecam hoax saja tak cukup, bahkan memerangi hoax dengan mengkonfirmasi lalu meluruskan saja tak efektif, karena biang hoax telaten berinovasi.
Sudah selayaknya pejuang hoax menempuh langkah yang lebih ciamik. Usai menonton, satu pertanyaan muncul. Dalam kehidupan nyata, siapa Anda? Butejo, Yusam, Yuning, tim Hore ala Butri, atau memilih main aman seperti ibu-ibu yang lain? Tentukan posisi, lalu mainkan peran Anda.